ada yang ingin diceritakan gitu kan ya. Oke, Jadi kebetulan hari ini kita punya waktu, ada kesempatan untuk bertemu. Jadi eh, eh, dari pesan kemarin nih kok Napi yang ingin disampaikan gitu Pak. oke, ampura Pak Oyan. Kemarin dia mengganggu gitu Inggih, via jurus jurus. WA, baru dia sempat baru dia ingat bahwa saya perlu bicara nih sama Pak Wayan terkait tentang kendala dia, makanya dia kemarin WA dulu kapan Pak Wayan punya waktu, kayaknya tidak enak melalui WA kan gitu ya, tidak enak melalui chat, akhirnya Inggih, inggih. ketemu gitu. Ampura niki mengganggu Pak Wayan waktunya. Dan Iya, inggih tan Napi niki kebetulan juga Titiang tidak tidak terlalu sibuk sekali. Jadi pada kesempatan ini Tiang ada waktu untuk berdiskusi dengan Bapak gitu. oke, niki yang ada kendala gitu Pak Wayan terkait tapi karena Inggih. siswa yang ketika doa bersama, ini siswa kelas 11 ini saat doa bersama kadang-kadang dia mengganggu temannya. Jadi kan ketika sembahyang bersama apa doa bersama di lapangan bersama-sama itu dia mengganggu temannya. Dia beragama Hindu padahal dia beragama Hindu kan, kita melakukan kisahnya gitu, dia kadang-kadang tidak fokus gitu. Sudah beberapa kali saya sudah menegurnya, sempat menegurnya, cuma dia bingung, anak ini perlu pendekatan apa lagi nih gitu kan, perlu pendekatan apa lagi. Soalnya ketika dia teman-teman yang lainnya sedang krisannya, dia colek-colek, tapi yang dicolek teman cowok sih ini, teman cowok sesama Iya. cowok. Nah, cuma itu kan mengganggu sekali Pak Oyannya, mengganggu sekali Inggih, ya, patut patut. Ya, benar. dan secara etika kan tidak tidak apa namanya, tidak patut dilakukan. Yang bingungnya gimana caranya mengingatkan anak-anak ini biar mau dia toleransi lah, nilai-nilai toleransi di P5 ini bisa berjalan kan gitu ya, nilai-nilai toleransi ini bisa berjalan. Yang bingungnya seperti itu Pak Oyan, mungkin Pak Oyan bisa Inggih. memberikan Inggih, oke. inggih, inggih. Yang coba berarti ada seorang siswa kelas 11 gitu kan ya. Jadi ketika setiap melakukan doa bersama atau persembahyang bersama di alam nikah suka mengganggu mengganggu temannya kan ya suka mengganggu Oke, temannya colek-colek walaupun walaupun tidak cewek tetap tetap saja si anak itu eh, mengganggu konsentrasi teman lain dalam melaksanakan persembahyangan kan jadi terlihat kurangnya toleransi dari siswa tersebut dan pada dasarnya anak itu berarti tidak melakukan proses persembahyangan iya, kan ya. oke, Nah, jadwalnya tidak ini. dari nggih, dari apa yang Pak Surya rasakan ini, jadi apa sebenarnya yang ingin Pak Surya dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Yang sih inginnya itu dah anak itu yang bisa lah yang harapkan yang bisa apa namanya, bisa mengarahkan lah juga anak tersebut agar sadar terkait tentang toleransi, bagaimana saling menghargai Oke, satu dengan yang lainnya, bagaimana dia bisa saling menghormati, lebih-lebih dia bisa menghargai dirinya sendiri terkait tentang agamanya kan, kita sebelum dia menghargai orang lainnya kan juga inggih, dia inggih, menghargai dirinya sendiri. Dia sudah mengganggu inggih. orang lain itu pun sudah tidak menghargai dirinya sendiri kan, terutama agamanya sendiri pun Iya, sudah inggih. tidak Ya, hargai benar-benar. kan gitu ya. Ah, Juga apalagi dia inggih, sudah patut, patut. mengganggu mengganggu orang lain, walaupun itu sesama agama Inggih. Hindu, pada itu kan, tapi dia sudah tidak menghargai kepercayaan orang lain. Itu Pak Oyan yang kita harapkan Ah, dari pertemuan inggih. ini, biar bisa
bisalah In- mengarahkan anak-anak itu apa namanya lebih toleran terhadap diri sendiri maupun orang lain. Gitu kok ya. Inggih. Inggih. Jadi nanti setelah pertemuan ini diharapkan siswa tersebut tidak eh, menampilkanlah perilaku, bolehlah kita anggap perilaku negatif seperti itu lagi. Nah, terus agar juga lebih me- memunculkan atau menampilkan sikap toleransi terhadap teman-temannya. Baik, kalau boleh saya tahu, gitu kan. Jadi setelah melihat kondisi siswa yang seperti itu, langkah apa yang sudah sempat Bapak lakukan kepada atau pendampingan apa yang sudah Bapak lakukan terhadap siswa tersebut? Ini sempat Niki kan yang ketiga kalinya anak tersebut mengganggu temannya Pak Oyan. Iya. Sebelumnya pertama Iya. kedua dia tarik, dia maksudnya mengeluarkan dia karena dia tidak dalam kondisi sembahyang nih. Kalau dalam kondisi Iya. sembahyang kan saya tidak mungkin menarik. Nah ketika itu dia dalam tidak Iya. Iya. kondisi sembahyang saya tarik, dia tidak saya apa namanya berbicara di sebelah teman-temannya yang sedang berdoa kan, gitu kan tidak enak juga. Saya panggil Iya. saya panggil dia untuk keluar dari barisan di pinggir lapangan. Saya tanya dia dengan ya paling tidak saya berupaya menerapkan sedikit restitusi waktu itu Pak Uyan. uh, dengan Iya. berharap dia bisa apa namanya menerapkan berdasarkan keyakinannya dan menemukan solusinya. Saya sudah tanyakan dan seperti itu di tiga restitusi itu, sehingga dia sempat dia tahu sebenarnya hal itu tidak patut dilakukan kan gitu ya. Dia tahu Iya. ketika Iya. saya konfirmasi, dia tahu kok hal itu tidak patut dilakukan. Tetapi dia yang kedua kalinya di keesokan harinya dia lagi melakukan itu gitu, padahal dia tahu bahwa hal itu tidak patut dilakukan. Mungkin agak agak sedikit apa namanya jahil atau bagaimana, atau dia sudah merasa dirinya sudah Iya. puas selesai sembahyang atau bagaimana, saya kurang tahu lebih dalamnya, kurang tahu karakternya. Tetapi dari hasil perbincangan saya dengan murid tersebut ya artinya dia tahu solusinya. Nah, saya seharusnya tidak melakukan Iya. itu. Saya harusnya saling menghargai. Dia tahu secara teoritis tahu, tapi prakteknya sulit kayaknya Pak Oyan. Iya. Nah itu yang sudah saya Iya. Iya. lakukan. Dari yang pertama saya Iya. sudah mengingatkan, maksudnya menyerahkan kepada dia untuk mencari solusinya dengan sedikit restitusi apa yang dia percaya sudah. Yang kedua sudah lagi saya panggil ke pinggir lapangan untuk dia mencari solusinya sendiri. Sudah Niki yang ketiga kalinya Niki, apa yang salah Niki, apa yang harus dilakukan. Itu Niko yang sudah yang apa namanya Iya. lakukan sebelumnya. Oh ya gitu. Niki dia agak bingung, udah Iya. dilakukan tapi dia masih juga melakukan hal itu, walaupun ketika saya lihat langsung Ah, pura-pura sembahyang lagi dan seperti itu. Seperti iya. itu Pak Yan yang saya Jadi ya, iya, iya. Jadi dapat yang tangkap bahwa bahwasanya sudah ada istilahnya pendekatan pendampingan kepada anak betul. tersebut dengan salah satunya juga penerapan segitiga restitusi ya. Jadi anak pada dasarnya sudah sadar bahwa perilakunya itu tidak benar, akan Iya, tetapi si anak tidak mampu mengontrol rasa jahilnya nih kok untuk iya, di gini ya untuk ditahan gitu. Jadi iya, tetap aja mengalir padahal dia tahu itu nggak boleh. iya, Jadi dari 3 kali tindakan itu toh juga masih tetap sama. eh, Kira-kira tindakan yang lain misalnya seperti eh, tanggung jawab Pinten kepada si anak nih kira-kira ada nggak modelnya bentuk tanggung jawab yang diberikan terhadap siswa tersebut eh, agar
lebih fokus lagi melakukan kegiatan Trisanyo nih ke. Tanggung jawab yang saya berikan mungkin sempat sih berupa refleksi saja sih Pak Wayan. Misalnya Oh, Kentan ya. misalnya ya saya bawa-bawa agama sih karena kan dalam konteks sedang sembahyang ya, dalam konteks sedang sembahyang Inggih. saya ingatkan, oh kamu kan agamamu apa, kan saya tanya, oh Hindu, terus kamu bisa nggak menghargai agamamu, seperti refleksi, seperti tanggung jawab, seperti itulah saya munculkan dengan cara refleksi, Heeh. dengan berharapan kesadarannya muncul, maksudnya jahil berarti Heeh. awet lagi kan, itu harap gininya biar dia bisa Inggih. punya rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri Heeh. dari agama yang dia percayai atau yang dia anut, itu yang dia lakukan sebelumnya, kalau Inggih. yang sudah dia lakukan biar dia punya rasa tanggung jawab Eh, terhadap dirinya dan inggih. Eh, jadi ketika bersembayang di halaman niko, biasanya kan ada seorang pemimpin persembahyangan di depan niko nggih Bapak nggih, yang memandu menggunakan mic. ya Nah, eh, mungkin nggak kalau si siswa tersebut ketika kita berikan tanggung jawab untuk memandu teman-temannya dan berada di depan barisan niko, mungkin nggak dia nanti akan bermain-main gitu. oh modelnya dia memimpin ya. Nah, kalau memang dia dipercaya, Inggih, kalau dia ditunjuk untuk memimpin di depan, pastinya itu bagus juga kak, artinya inggih, inggih, tidak tidak bisa dia jadi dia bermain-main, kan diberikan tanggung jawab seperti itu. inggih, eh, katet Mas. Iya benar. Kalau memang dia mungkin nanti ke depannya bagus untuk program yang berikan masukan ke pembina OSIS terkait tentang di rolling seperti itu, utamanya kepada siswa-siswa yang tidak bisa diberitahu ya, diberikan kepercayaan seperti itu bagus Inggih, juga. Tapi inggih, karena selama ini yang yang saya tahu dari pembina OSIS, sudah saya tanyakan, memang yang memimpin itu bidang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sering memimpin persembahyangannya. Kalau memang ada bisa inggih, diberikan peluang untuk bagi yang lain-lain atau bagaimana, diberikanlah kesempatan untuk memimpin biar dia punya rasa tanggung jawab kan gitu nih Pak Yan ya, kayaknya itu bagus inggih, 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 nanti patut, apa patut. namanya, nanti yang punya ide jadinya kedepannya dia diberikan rasa apa namanya, tanggung jawab seperti itu gitu kan, dia punya rencana Inggih, seperti itu sih. inggih, Nanti dari hasil Pak Oya, kalau nggak Pak Oya nyindir di nggak dah saya menemukan solusinya nih kan Pak Oya inggih, ya. Nanti inggih. mungkin bisa di Eh, rolling kan gitu nih, terus di rolling gitu. inggih, inggih, bisa saja kan jantan ye karena toh juga si anak niko beragama Hindu, eh, rasa-rasanya juga memposisikan atau memberi tanggung jawab itu akan membangun hal positif dari Ya diri ya anak tersebut. ya, ya. Mungkin bisa terjadi seperti ini kok Pak Nge. Bagus nih Nah, Pak. jadi ke depan apa yang Bapak mau lakukan dari permasalahan yang Bapak hadapi, Kenten, eh, ke depan yang akan Bapak lakukan sesegera mungkin iki Nafi nih kah? yang yang rencananya ke depannya Kak, kayak yang bisa yang lakukan, yang bisa saya lakukan langsung di lapangan itu, mungkin saya memberikan perhatian khusus kepada anak ini ya. Ya mungkin ketika dia Nggih, apa namanya, ketika persembahyangan bersama, doa bersama di lapangan itu, mungkin dia agak memantau biar dia tahu sedang dipantau itu ya, paling tidak dia dikasihkan refleksi nggih, itu, nggih, iya, biar dia merasa dirinya sedang diperhatikan dan lain sebagainya, agar dia tidak lagi mengganggu temannya. Kalau memang dia, kalau masih dia ingin mengganggu temannya, mungkin saya minta dia
berdoa terpisah dari barisan, agak jauh dari barisan, dia tidak bisa menjangkau temannya celak-celek gitu gitu ya. Mungkin kedepannya saya Inggih. itu Inggih. melakukan pendampingan khusus untuk dia perhatian khusus lah kepada anak tersebut, Inggih. biar dia bisa mengontrol dirinya. Oh tahu, oh sembahyang itu tidak 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 boleh mengganggu orang lain. Yang pertama kan toleransi terhadap diri dulu gitu, terhadap agama yang Inggih. dianutnya. Terus yang kedua biar nggak mengganggu orang lain. Kalau memang dia sudah selesai apa namanya sembahyang atau berdoa di luar, dia terus aja walaupun ada yang memimpin di luar, dia selesai, yang sudah minta sama dia beritahu kalau memang di luar selesai, jangan ganggu yang lain gitu kan, diam dulu, hargai yang lain. Tapi seharusnya kalau sudah doa bersama ya mulainya bersama, berakhirnya bersama kayak gitu Ya. semestinya. Ya. Kalau doa Benar bersama, benar. kalau doa sendiri kadang jumpan jungkling selesai nggak masalah kan, artinya Iya. dia biar Inggih. bisa, oh Inggih. kalau doa bersama, kalau memang ada hal yang menyebabkan dia harus doanya lebih cepat dan memang kayaknya sudah cukup menurut dia, itu kan teknis kepercayaannya dia gitu. Ya jangan mengganggu yang lainnya, artinya diam dulu, itu konsekuensinya. Kalau sudah Iya. di luar selesai ya harus diam dulu, sabar menunggu yang lainnya selesai tanpa mengganggu. Niko rencananya yang Inggih. kedepannya Inggih. selain itu yang tadi Iya. yang muncul ide, oh kalau memang ada rolling seperti itu bagi yang ribut berkali-kali gitu, maksudnya tidak bisa dikasih tahu, mungkin dia diberikan untuk memimpin doa selanjutnya gitu, kayaknya bagus gitu Inggih. ya, bagus kayaknya untuk Inggih. Inggih. memberikan Bisa bisa saja kepercayaan juga. ya. Nanti kedepannya itu dia Inggih. Inggih. berikan masukan ke ini sih, ke pembina OSIS-nya nanti, apakah rencana itu bisa Inggih. diimplementasikan atau tidak gitu ya, apakah bisa diimplementasikan atau tidak. Nanti dia lebih banyak diskusi sama pembina OSIS lah gitu untuk kedepannya Pak Oyan. Oh, gitu nggih. Ya, itu Nggih. sih rencana Jadi kedepannya. langkah ke depannya kan nggih, langkah ke depannya akan melakukan pendampingan lah kepada siswa tersebut, memberi Ya, waktu yang lebih, terus akan memberi bentuk tanggung jawab sebagai pemimpin dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan, yaitu persembahyangan bersama kan ya Tan nggih. ya. Jadi yang nanti akan dilibatkan niko siro niko Pak. Itu yang libatkan sih ya, yang bekerjasama dengan pembina OSIS untuk memantau juga Pak Oyan. Ah, Pembina nggih. OSIS dan Becik niko teman-teman becik. teman-teman rekan sejawat lainnya lah, wali kelas yang lainnya, teman-teman yang lainnya juga untuk memantau, dan untuk program Heeh. selanjutnya kan ke pembina OSIS ya coba libatkan juga. Iya. Itu sih Nggih, pokoknya. nggih patut patut. Becik sekali nih kan nanti dengan kolaborasi, koordinasi dengan terutamanya pembina OSIS, di mana notabene pembina OSIS yang lebih banyak ada peran Rika kan ya Tan ye. Ya, Nggih, semoga nanti apa yang akan direncanakan juga mendapatkan hasil yang sesuai apa yang kita harapkan tadi itu di awal perbincangan kita niki, anak niki akan menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa toleran dengan teman yang sedang melakukan persembahyangan gitu kan ye. Jadi Niko dari hasil apa yang kita lakukan hari ini, mungkin ada hal lain yang kiranya perlu Bapak sampaikan lagi atau masih perlu kita bahas lebih lanjut gitu kan Bapak. mungkin untuk kali ini suksumon itu Pak Oyan ya, sudah Inggih. mendampingi yang sudah mendengarkan apa kendala yang sudah yang hadapi, yang sudah apa yang sedang yang hadapi. Untuk sementara sih tidak ada lagi Pak Oyan dan kendala-kendala lainnya, mungkin Inggih, inggih. belum yang ini, belum hal yang urgent lah untuk ini. Yang bingungkan yang ini aja sih, yang Niki Inggih. bingung, belum ada sih yang lainnya nih Pak Oyan. Inggih. Jadi setelah melakukan
kegiatan iki, kira-kira bagaimana perasaan dari Bapak, mengenai apa yang atau keresahan yang Bapak rasakan tadi nih ke jadi sekarang sudah berada di akhir, perbincangan kita, kira-kira bagaimana perasaan Bapak sekarang itu? Perasaan dia sih sudah gitu Pak Wayan, dia sudah bisa menemukan lebih plong lah, sudah menemukan apa sih Iya, rencana saya ke depannya. Saya sudah banyak bicara kendala yang Pak Wayan kan plong nih Pak Wayan, ampun, sudah iya iya menemukan iya, solusi. Dia sudah menemukan solusinya apa yang harus saya lakukan ke depannya dengan harapan siswa tersebut mampu merubah dirinya dari dirinya sendiri kan gitu kan, dari dirinya sendiri agar bisa iya toleransi terhadap diri dan juga toleransi terhadap temannya atau orang lain, bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Itu sih harapan kedepannya. Dan iya Suksemon niki sudah mendampingi tiang Pak Oyan, sudah plong niki, iya perasaan saya sudah iya, bisa mampu sarang-sarang. menemukan solusi. Kita Pak Oyan. Inggih inggih, sareng-sareng dumugi je eee ada manfaatnya kentan ye dari hasil, perbincangan kita hari ini dan bisa kiranya diterapkan dan saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan kan kentan ye, mungkin ada hal-hal yang sampaikan kurang enak didengar jadi tiang mohon maaf, ye, dengan ketidaksengajaan kinten dan semoga kita bersama-sama sebagai seorang pendidik bisa melaksanakan tugas kita melayani anak-anak dengan maksimal dan baik Pak Siriang Nggih nggih, semua Pak nggih Oyan nggih. nggih Benyampur sareng besok mungkin nggih tiang akan lagi nyari Pak Oyan untuk berdiskusi ya dengan berdiskusi nggih. Semua Pak Oyan, nggih durus ampun durus nggih Kak menika sareng-sareng nanti nggih siapa tahu juga nih tiang juga nanti yang menemukan kesulitan kendala nanti kita sareng-sareng ya nanti Bapak juga siapa tahu Bapak yang bisa membantu kalau nanti ketika Bapak siapa tahu juga saya yang bisa membantu jadi seperti itu Bapak nggih nggih nggih. Semua Pak Oyan. Ya, nggih pamit nggih. nggih semua nggih